doanya itu memang berbeda-beda Ustaz. Sebenarnya dalil yang kuat bacaan itu yang mana Ustaz? Al-Fatihah ada. Dan kemudian pengantar lagi atau bila main tadi materi kita pembacaan Al-Fatihah. Pertanyaannya 3 kali itu bahasa pengantar atau doanya itu yang afdol. Itu Ustaz. Terima kasih. Membaca surah Al-Fatihah itu sangat baik karena surah Al-Fatihah itu mewakili 30 juz Al-Quran. Dan surah Al-Fatihah itu adalah surah pembuka. Kemudian berwasilah dengan surah Al-Fatihah itu dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan. Karena itu adalah ucapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, ketika jenazah akan dilepaskan, maka kita berdoa kepada Allah agar jenazah ini jenazah yang mendapatkan keampunan dari Allah, yang mendapatkan rahmat kasih sayangnya, sekaligus Allah lepaskan ia dari azab kubur dan azab neraka. Allah masukkan dia ke surganya. Yang ketiga, berharap melepaskan jenazah itu dengan bertawakal kepada Allah agar jenazah itu diterima dengan keredoannya. Walaupun dalilnya tidak berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hanya perbuatan salafus soleh. Dan kebiasaan ini dilaksanakan oleh warga Nahdiyin. Ya, warga Nahdiyin memang melaksanakan tata cara berwasilah dengan Fatihah dan mendoakan sebelum jenazah itu langsung dibawa dari rumah menuju masjid atau menuju tempat pemakaman. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yang pertama, jenazah itu dipikul, maka didoakan semoga dia diberikan Allah keampunan. Allah maufulahu kalau laki-laki, warham wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasib madkhalahu waj'al jannata mathwahu. Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Kemudian dibawa lagi, gerak lagi 3 langkah supaya dia mendapatkan waktu ya antara satu Fatihah dengan Fatihah yang kedua. Maka dimohon kepada Allah semoga Allah memberikan kepada dia perlindungan dari azab kubur dan azab neraka. Wa a'idzu min adzabil qabri wa min adzabina. Al-Fatihah. Kemudian dibaca Fatihah, selesai berlangkah. Kemudian yang ketiga, yang mengangkat tadi akan mendengarkan ucapan kalam Allah. Semoga jenazah ini jenazah yang redho dan diridhoi oleh Allah, termasuk hamba-hamba Allah yang terbaik menjadi penghuni surga. Maka dibacakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Berwasilah dengan Fatihah. Semoga ya Allah, wahai jiwa yang tenang, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i, pulanglah kepada rohmu dengan keredoan dan mendapat keredoan dari Allah. Masuklah sebagai hamba-hambaku kata Allah, dan masuklah ke dalam surgaku berkat Al-Fatihah. Semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Nah, itu baru berangkat. Setelah selesai baru berangkat. Jangan belum lagi selesai baca Fatihah berangkat. Habis Fatihahnya udah baru berangkat. Tawakal kepada Allah.
Itu penyerahan jenazah kepada Allah untuk dikebumikan. Jadi boleh-boleh saja. Tidak ada aturan yang mengatur secara nyata. Tapi itu hanya perbuatan para salafus soleh, para ulama-ulama terdahulu. Yang mau melaksanakannya silakan. Yang tidak mau pun tidak apa-apa. Karena itu bukan satu kewajiban. Hanya berupa doa dan penyerahan. Itu saja. Ketika Ustaz memikul kan nggak usah sampai ke pemakaman. Jadi kalau di TV lah Ustaz. Iya. Iya, ada juga yang mengucapkan la ilaha illallah kan? Bagaimana persoalannya itu? Ya, saya akan jawab. Memang ada dalil sebenarnya yang berhubungan dengan membawa jenazah, ya, membawa jenazah. Apa yang dibaca? Ya. Ini ada pertanyaan. Hal yajuzu ayyut taba'al mayyitu bi kalamin la ilaha illallah hatta yuwariya fi qabrihi? Apakah boleh mengiring jenazah itu dan mengucapkan la ilaha illallah sampai ke kuburannya? Al aslu fil ibadah atau kif? Di qauli alaihi salatu wasallam, man ahdasa fi amrina ma laisa lahu minhu fawaradun, muttafaq alaih. Tapi ada man amila amalan laisa alaihi amrina fawaradun. Saya akan sampaikan. Memang asal beribadah itu harus yang pernah ditetapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada. Ya, ada. Memang tidak ada masalah berkaitan dengan ucapan la ilaha illallah. Namun ada pendapat atau fatwa yang mengatakan bahwasanya boleh mengucapkan kalimat la ilaha illallah dikala mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Kenapa? Karena zikir itu sebaik-baik. Yang pertama, daripada kita mengobrol yang tidak-tidak, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, kalimat-kalimat thayyibah dikala mengiringi jenazah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daripada kita diam saja, kita ucapkan kalimat supaya lebih hidup dalam mengiringi jenazah itu sampai ke kuburannya. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Memang dasarnya tidak ada Rasul melakukannya. Tetapi kalau ada kebaikan di dalamnya itu, tidak ada masalah, namanya istihsan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kesimpulannya, kalau memang di daerah itu sudah biasa dilaksanakan ucapan la ilaha illallah, maka lanjutkan. Tetapi kalau seandainya memang di daerah itu tidak ada orang melafazkan la ilaha illallah ketika mengiring jenazah, maka tidak perlu kita lakukan. Karena akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat bagi mereka yang tidak setuju dengan kalimat itu. Maka tengoklah kondisi, kondisional saja. Ya kan? Bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu aja. Tidak masalah.